besok kita minum kopi di Melabu atau saya mungkin mati dalam perang Sabil ini. Jadi awal dari kata-kata itu dikutip dari buku Smik itu. Smik mengutip dari seorang tokoh yang ada di Aceh Barat. Besok pagi kita akan minum kopi di kedai Melabu. Atau aku tebak. Dan bersiap-siaplah mulai dari sekarang. Besar malam kita akan berangkat. Dan kalian harus waspada dan berhati-hati. Mereka meneruskan perjuangannya melalui rimba raya. Dengan pejuang-pejuangnya, dengan panglima-panglimanya. Mereka meneruskan perjuangan Teguh Umar. Sampaikan pesanku kepada istriku Cut Nyak Din. Tidak perjuangan ini terus, dan haram mayatku disentuh oleh kami. Janji pahala syahid dari Sang Maha Pencipta, dorongan paling utama membela yang hak dan memerangi yang batil, walau nyawa harus melayang dan raga meninggalkan orang-orang yang paling disayang. Kepada ahli waris dipesankan agar terus memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan bagi kebahagiaan anak cucu ke depan. Pesan yang disampaikan pahlawan nasional Teguh Umar Johan Pahlawan kepada sahabat dan untuk istri tercinta Cut Nyak Din membekas dalam dan jadi catatan sejarah. Pesan untuk terus berjuang mempertahankan hak dari tangan penjajah yang hendak merebutnya. Tekad semangat juang rakyat Aceh Barat dilambangkan dengan membangun Tugu Pelor di tengah-tengah kota Melabu. Semangat juang rakyat Aceh Barat bumi Teguh Umar juga terlihat dari kemajuan yang dicapai kota Melabu pasca tsunami. 10 tahun berlalu, kota Melabu seperti tidak pernah terjadi sesuatu yang luar biasa. Denyut kehidupan dan aktivitas ekonomi berjalan layaknya ibu kota kabupaten lain. Bangunan baru dan jalan luas menambah indah dan teratur kota pahlawan ini. Teguh Umar dilahirkan tahun 1854 di Melabu, tepatnya di Kampung Masjid, sekarang Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan. Jaraknya sekitar 100 meter dari Masjid Nurul Huda, yang juga disebut Masjid Teguh Umar. Ayahnya bernama Teguh Cut Mahmud dan ibunya Cut Muhani, anak dari Ule Balang Melabuh, Teguh Ci Ali. Sedangkan kakeknya Teguh Nanta Setia Ule Balang di Enam Mukim, dan beliau juga cicit dari Makhdum Sakti, turunan Teguh Laksamana Muda Nanta, yang diangkat dan dikirim Sultan Iskandar Muda sebagai gubernur sipil militer untuk Andalas Barat. Sejumlah sumber menyebutkan Teguh Umar mulai memanggul senjata dan melawan Belanda sejak masih berusia 19 tahun. Saat itu Belanda memulai agresinya pada tahun 1873 yang dipimpin Jenderal Kohler. Teguh Umar sebagai utusan salah satu gampung, dan ada info spekulatif yang mengatakan bahwa peluru yang menembus tubuh Jenderal Kohler adalah miliknya.
Perjuangan Teku Umar berakhir pada tahun 1899 ketika tertembak saat kerinduannya memuncak pada kampung halamannya di Melabuh, di sela-sela pengejaran pihak Belanda dan keinginannya menyerang Melabuh. Teku Umar yang syahid di Suak Ujung Kala, jenazahnya dibawa lari oleh pengikutnya yang setia ke pucuk Lung, pedalaman Suak Raya. Melalui Redup dibawa lagi ke Pasimengat Tanjung Melabuh untuk dikebumikan dekat makam ibunya. Karena dikhawatirkan diketahui pihak Belanda, 6 bulan kemudian masyarakat membongkar pusara Teku Umar dan jasadnya dipindahkan ke Gunung Melintang Mugo. 8 bulan kemudian jenazahnya dimakamkan kembali di Gunung Gliraya Tameh Mugo, Kecamatan Kawai 16, 42 km dari kota Melabuh. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Melekat erat falsafah ini di tengah masyarakat Aceh Barat. Bertepatan 116 tahun syahidnya Teku Umar, masyarakat setempat bersama unsur pemerintah daerah mengadakan acara peringatannya. Lokasi makam pahlawan nasional ini diramaikan dengan upacara penghormatan dan secara sakral. Bupati Aceh Barat H.T. Aledinsah berkenan menjadi inspektur upacara penghormatan kepada pahlawan nasional Teku Umar, sekaligus meletakkan karangan bunga di pusara syuhada bangsa ini. Pengorbananmu, wahai pejuang, tidaklah sia-sia, walau jasadmu yang mungkin telah menjadi tulang belulang, namun bakti dan jasamu kepada bumi pertiwi dan anak cucu tetap dikenang selalu. Semangat juang yang engkau tinggalkan menjadi modal utama mengarungi hidup ini. Upacara peringatan 116 tahun wafatnya Teku Umar sesuai adat di Aceh pada setiap acara besar diadakan kenduri dengan makan bersama. Acara dirangkai dengan samadiyah, doa bersama kehadiran Sang Maha Pencipta. Selain disedekahkan kepada arwah para syuhada, juga untuk yang masih hidup, agar selalu dalam lindungannya. Tahlil dan tasbih berkumandang, peserta hanyut dalam acara spiritual, seakan berada pada suatu tempat entah di mana. Rasa sejuk tanpa ambisi duniawi, walau sesaat menjadi obat hati, terbawa suasana ikhlas berbuat tanpa pamrih. Walau ada pendapat doa yang dilakukan seperti ini tidak akan sampai pahalanya kepada yang dituju. Namun pendapat lain membenarkan bahwa sesuatu yang dikerjakan dengan tujuan baik akan diterima, dan budaya seperti ini tetap berjalan di Aceh. Nuansa Islami terasa lebih kental lagi dengan lantunan kalam ilahi oleh para qori. Tadarusan bersaut-sautan, saling mengisi memberi warna suara dan lagu dari ayat-ayat yang dibacakan. Suasana hikmat, lupa urusan dunia, terfokus pada huruf, panjang pendeknya makhraj, serta bagaimana kesiapan menyambut dari peserta lain.
116 tahun syahidnya Teku Umar, bagaimana detik-detik terakhir para sahabat mengamankan jasadnya ingin dirasakan masyarakat lewat kegiatan napak tilas. Jasadnya diamankan agar tidak jatuh ke tangan Belanda, karena tidak dapat dibayangkan apa yang akan diperbuat oleh Belanda kepada pahlawan yang telah banyak merugikan mereka. Taktik perangnya telah mengecoh Belanda hingga memberikan kepercayaan penuh, namun kemudian berbalik dan melakukan perlawanan kembali. Sumber dari Belanda menyebutkan pada tahun 1883 Teku Umar secara formal takluk kepada Belanda. Penyerahan diri Teku Umar dengan pasukannya dilakukan di depan Teku Kadim Malikul Ade di makam Tengku di Anjung, Pelanggahan, Kota Raja. Menurut tulisan M.H. Zekli Lulov, lewat sandiwaranya ini, Teku Umar diberi senjata dan uang untuk membersihkan wilayah 25 mukim dan 26 mukim di luar garis pertahanan Belanda. Dalam proses Teku Umar dibawa ke tempat beliau meninggal sekarang ini, itu bukan hanya dalam waktu 1-2 hari, tetapi membutuhkan waktu 1,5 tahun sehingga sampai ke situ. Kemudian untuk sampai dilihat langsung oleh seorang Belanda, orang putih langsung, itu butuh waktu sekitar 18 tahun. 18 tahun kemudian barulah orang Belanda sendiri bisa menyaksikan kuburan beliau. Mengapa jenazah beliau ini dijauhkan oleh Belanda, dicari oleh Belanda atau dijauhkan oleh para pejuang Aceh? Ini penyebabnya karena ada kekhawatiran. Yang pertama, ada kekhawatiran daripada pejuang Aceh. Kalau nanti jenazahnya ditemukan, maka jenazahnya akan diambil dan akan dibuang ke laut atau akan diambil kepalanya, akan dibawa ke Banda Aceh. Untuk memberi kesan kepada para pejuang seluruh Aceh bahwa Teku Umar masih hidup, supaya semangat perjuangan dan perlawanan yang mereka lakukan tetap dapat dilanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada pesan dari Pak Ali? Hati-hati, Kiai. Pohon-pohon kayu dan bak rabu yang ada di sekitar sini, juga berkuping. Baik. Tadi saya menerima amanah dari Pak Ali agar kita menjumpai sepupunya Ali yang bahwa nanti malam Ampen Teku Umar akan menyerang Tangsi Melabuh. Agar teman-teman kita yang ada di Kedai Melabuh, apabila terdengar suara letusan, agar memasang lampu di atas jendela rumah kita masing-masing, supaya tahu yang mana kawan dan yang mana lawan. Oh ya, Ali, saya ampun. Bagaimana pesan saya kepada sepupunya Ali di Melabuh? Apa sudah disampaikan? Sudah, ampun. Tadi dari Kedai Bubun, saya telah mengirim 2 orang kurir ke Melabuh, yaitu Mak I dan Mak Ami pengalih saya. Pagi-pagi kedua orang itu sudah berangkat. Saya mengatakan supaya menjumpai sepupunya Ali dan Gus Su'id di Melabuh, agar menyampaikan pesan ampuh bahwa kita malam ini akan menyerang Tangsi Melabuh. Bila terdengar letusan, supaya kawan-kawan Kedai Melabuh memasang lampu di atas rumah masing-masing sebagai tanda untuk menentukan mana kawan dan lawan. Begitulah. Baiklah kalau begitu. Iya, ampun.
Coba lihat di sekitar sini. Dan kalau perlu, tinjau sampai ke seberang. Nanti sebentar malam baru kita berangkat. Setelah rombongan kawan-kawan kita yang lain sudah berkumpul semua di sini. Baik, Ampun. Februari 1899, malam hari, dari Lok Bubun, Teku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya. Pantes. Sudah lama masa yang baik ini aku nanti-nantikan. Sekarang baru tiba saatnya. Sejak dari Sutaraja aku kau kejar-kejar. Dan aku kau buru-buru. Berkali-kali aku dalam keadaan terjepit. Karena aku kekurangan senjata. Tapi cilaka laknatullah. Tapi sekarang nantikanlah kedatanganku. Sebentar lagi kita akan bertemu muka. Engkau atau aku. Selama 21 tahun berjuang, Teku Umar telah menghadapi 3 orang jenderal, Dykerhoff, Vetter, dan Jenderal Van Hees. Dengan satu angkatan pasukan Marsose, Jenderal Van Hees terus mengejar Teku Umar sampai ke Melabu. Ada di Klasi. Ada di Klasi, ya kan? Oh, baik. Baik. Siapa yang punya pasukan? Itu orang-orang ABS mencekam dari arah Kuala Bubun. 5 sasak bayangan hitam mengendap-endap seolah-olah hantu malam. Satu-satu berhenti di bawah pohon keramba. 5 bayangan itu adalah Teku Umar bersama panglimanya. Belanda bersama pasukannya lebih dulu bersiaga di seberang Suak Ujung Kalak dan melepaskan tembakan. Kita terkepung. Tidak perlu lagi. Saudara-saudara, jangan tangisi aku. Ampun. Lanjutkan terus perjuangan suci ini. Sampaikan pesanku kepada istriku Cut Nyak Din. Pipidah perjuangan ini terus, dan haram mayatku disentuh oleh kapi. Ampun, kalian telah cukup berjasa bersamaku selama ini, dan teruskan pula bersama istriku Cut Nyak Din hingga sampai tetes darah penghabisan.
habis-habisan demi kehormatan bangsa dan agama. Syahid atau mati. La ilaha illallah. Gugurnya pahlawan perang Teku Umar tidak menyurutkan perjuangan rakyat Aceh. Pesannya terus dikumandangkan dan semangat perjuangannya diteruskan, termasuk istrinya Cut Nyak Dien. Sejarah memperingati ijazah baktimu, nyala tujuan tekan demi kehormatan bangsa. Syahid atau mati. Syahid atau mati. Cut Nyak Dien yang namanya juga tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa sebagai pahlawan nasional, semangat juangnya tetap terpatri di sanubari wanita-wanita di Aceh. Jadi dalam konsep tari itu menunjukkan bahwa bagaimana Cut Nyak Dien memimpin sebuah pasukan untuk meneruskan perjuangan. Jadi sebenarnya tari itu adalah tari menunjukkan tari emansipasi daripada orang-orang Aceh, karena perempuan-perempuan Aceh ini sangat dikenal di dunia pada masa itu sebagai memiliki peran-peran penting. Teku Umar, bertenang-tenanglah engkau di pangkuan kasihmu. Akan kami jaga bumi tempat darahmu tertumpah. Akan kami hiasi dengan gedung-gedung yang menjulang. Setinggi semangatmu merebut kemerdekaan. Akan kami gali irigasi yang mengalir deras, sederas darahmu yang mengalir untuk persada ini. Pahlawanku, setapak bumi ini dipijak, berjuta kami siap menghadap.